Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa terlimpahkan selamanya kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui khutbah Jumat ini, khatib mengajak kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan, kemudian juga menyatakan dengan sesungguhnya takwa yang sebenar-benarnya. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya kembali kepada Allah bekalnya hanya satu, yaitu takwa kepadanya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk selalu dekat dengan Allah melalui ibadah sholat. Sesuai dengan kata asalnya, sholat itu adalah sholla yasiru sholah, menyambungkan, menghubungkan. Maka orang yang sholat hakikatnya, intinya dia adalah melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala secara baik, batinnya terhubung dengan Allah, lahirnya melakukan gerakan-gerakan sholat. Itu esensinya di dalam sholat. Apabila seseorang melaksanakan ibadah sholat, hatinya sudah terhubung dengan Allah, khusyuk. Khusyuk itu bukan berarti tidak ingat apa-apa. Khusyuk itu mata masih melihat sajadah, masih mendengar, tapi hatinya ingat kepada Allah. Itu khusyuk. Maka hadirin rahimakumullah, ketika meraih posisi dan derajat seperti itu, Allah akan berikan beberapa keistimewaan. Yang pertama, di dalam Al-Quran Allah sebut akan berdampak baik orang-orang yang melakukan sholatnya, tapi sholatnya sesungguhnya hati dan raganya terhubung dengan Allah. Di dalam surat Al-Ankabut yang tadi dibacakan, Allah berfirman, "Utslu ma uhiya minal kitab." Bacalah, pahami apa yang ada dalam Al-Qur'an. Hal ini menegaskan bahwa untuk urusan salat Allah perintahkan tidak pakro, tapi utslu. Yang esensinya adalah bagaimana orang yang membaca ayat Al-Qur'an itu bukan hanya paham, bukan hanya tahu artinya, tapi juga paham makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Utslu ma uhiya minal kitab. Pahami, baca, pahami apa yang ada dalam Al-Qur'an. Kemudian Allah tegaskan di situ, wa aqimis shalah. Kalau sudah paham, tunaikan salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, karena sesungguhnya salat itu adalah mencegah perbuatan baik dan munkar. Orang yang salatnya baik, orang yang salat qalbunya dengan Allah terhubung dengan baik, maka dia akan berbuat baik. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, Allah berikan ketenangan kepada mereka yang sholatnya khusyuk, kepada mereka yang sholatnya
terhubung dengan Allah. Di dalam Al-Quran Allah sebut bahwa yang dimaksud dengan ketenangan jiwa ini dengan cara mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Perhatikan, ingatlah bahwa dengan mengingat Allah hati seseorang akan tenang. Di dalam Al-Quran, hadirin rahimakumullah, salat itu disebut dengan zikir. Pertama, di dalam ibadah salat itu ada kalimat-kalimat Allah. Mulai dari kalimat takbir menyebut nama Allah, berpindah di antara gerakan menyebut nama Allah. Bukankah menyebut nama Allah akan mengingat hati menjadi tenang? Maka salat, di dalam ibadah salat ada unsur-unsur zikir kepada Allah. Maka ketika berzikir hati manusia mestinya tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, Quran juga disebut dengan zikir. Disebut di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami turunkan adzikra. Adzikra itu Al-Quran. Orang yang sholat pasti membaca Al-Quran. Baca Al-Fatihah, baca surat-surat pendek atau surat-surat yang agak panjang. Itu artinya dia zikra, berzikir. Maka ketika dia baca Quran, paham artinya, paham maknanya, maka tatmainnul qulub, hatinya tenang. Kemudian juga disebut di dalam Al-Quran, ya, untuk selalu mengingat doa-doa di antara dua sujud atau doa-doa iftitah. Fadhkuruni adzkurkum. Maka ketika kalian membaca doa, ingat Allah, maka aku juga akan ingat kepadamu. Jadi di dalam sholat yang kedua, orang yang sholatnya sudah baik, Allah akan berikan yang pertama, yang kedua adalah ketenangan jiwa dengan cara banyak membaca kalimat-kalimat zikir, yaitu kalimat Allah, membaca Al-Quran, doa di antara dua sujud, kemudian duduk, kemudian yang ketiganya adalah doa-doa yang lain ketika kita melaksanakan kita. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang sholat ini adalah kesuksesan dan kebahagiaan. Orang, hampir setiap manusia menginginkan hidupnya sukses dan bahagia. Tidak ada yang hanya sukses saja tapi tidak bahagia, atau hanya bahagia saja tidak sukses. Pasti keduanya ingin sukses dan bahagia. Di dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab, sukses itu disebut dengan fauz. Faza yafuzu fauzan. Itu sukses. Tapi belum tentu bahagia. Orang bahagia disebut dengan farihah. Tapi belum tentu sukses. Ketika Allah menyebut menggandengkan kata sukses dan bahagia, Allah gunakan kata al-falah. Maka muadzin ketika menyeru manusia untuk melaksanakan salat tidak menyerukan dengan hayya 'alal farah atau hayya 'alal fauz, tapi menggunakan kata hayya 'alal falah. Kalimat al-falah mengandung makna bahwa di dalam ibadah salat Allah menyeru manusia untuk segera ingin sukses, ingin bahagia, tunaikan salat. Laksanakan salat, perintahkan manusia untuk melaksanakan salat. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun Allah jelaskan, qad aflahal mu'minun, kata pakai aflaha. Sungguh telah sukses dan bahagia orang-orang yang beriman. Bukan bahagia saja, bukan sukses saja, tapi sukses dan bahagia. Siapa mereka orang-orang yang beriman itu? Disebut di dalam ayat itu alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang sholatnya khusyuk kepada Allah. Maka Allah berikan ajakan, Allah berikan jaminan kepada orang-orang yang melaksanakan sholat, ingin sukses, ingin bahagia, maka tempuhlah ibadah sholat ini dengan sungguh-sungguh. Masyarul muslimin rahimakumullah, yang terakhir, Allah akan mudahkan ya, rezekinya secara luas. Di dalam Al-Quran Allah sebut, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan rezeki dan diberikan rezeki yang melimpah tiada henti. Ada dua rezeki yang Allah berikan kepada manusia. Ada rezeki yang dicari, ada rezeki yang datang dengan sendirinya. Maka orang yang sholatnya baik, dia akan berikan rezekinya dari dua sisi, dicari dan dia datang sendiri.
Kenapa orang yang sholat disebut rezekinya akan melimpah? Karena disebut dengan orang yang takwa. Dan salah satu tanda ketakwaan ini dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, alladzina yuqimunas sholat. Orang yang mendirikan sholat adalah tanda orang yang takwa. Oleh karenanya Allah akan berikan kepada mereka yang melaksanakan sholatnya dengan baik, maka dia akan memberikan predikat atau juga kemudahan di dalam kehidupannya berupa keluasan rezeki yang melimpah bagi dirinya. Masyarul muslimin rahimakumullah, itulah di antara beberapa keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sholatnya tentu saja dengan bersyarat, yaitu hatinya yang terhubung dengan Allah, kemudian raganya melaksanakan aktivitas gerakan-gerakan di dalam sholat. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim wa nafa'ani wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudhhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ij'al nafsina mutmainnatan nu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ik. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaumi fathahu wa nasruhu wa nuruhu wa hadahu. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaumi wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dahu wa na'udzubika min syarri hadzal yaumi wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Rabbana hadza du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.